10 perbedaan Alkitab Kristen dengan kitab Bapak Gereja. 10 perbedaan Alkitab Kristen dengan kitab Bapak Gereja. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saudara pernah tahu Alkitab bikinan Bapak Gereja? Ya. Alkitab Kristen terdiri dari Perjanjian Lama, 39 kitab ditulis oleh 26 nabi, seperti yang disebutkan oleh Yesus sendiri, yaitu Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Lalu Alkitab Perjanjian Baru yang disuruh ditulis oleh Yesus setelah Yesus dibangkitkan, artinya setelah Yesus jadi roh, ya, tidak menjadi fisik manusia lagi, yaitu tahun 33 Masehi, Matius 17 ayat 9. Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul, menulis 27 kitab. Alkitab PL dan PB pasti nyambung, pasti kontinu, sebab sumber firman-Nya sama, yaitu Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega itu. Oke, bentar ya. Terus sekarang kita akan membahas begini judulnya ya, 10 perbedaan ya. Bapak Gereja tidak dikenal di Alkitab. Jadi kalau Anda sangat membanggakan Bapak Gereja, saya mau kasih tahu ya, Bapak Gereja tidak dikenal di Alkitab, ya. Ya, Bapak Gereja tidak punya hak menulis Alkitab. Penganut Bapak Gereja adalah umat Tritunggal, segitiga, karismatik, Advent, dan lain-lain. Berikut 10 perbedaan antara Alkitab Kristen dengan kitab hasil ngarang bebas Bapak Gereja. 1. Penulisnya nabi dan rasul. Alkitab Kristen yaitu PL ditulis oleh 26 nabi, sedangkan Alkitab PB ditulis oleh 8 rasul. Baik nabi dan rasul semua dipilih Yesus sendiri. Efesus 4 ayat 11, Matius 23 ayat 34. Sedangkan kitab palsu Tritunggal, hasil ngarang bebas Bapak Gereja, hasil mengorek-ngorek, mencari bukti di pembuangan sampah di lereng Gunung Sinai, sehingga semua dasar sumbernya disebut Kodeks Sinaiticus. Bapak Gereja itu bukan nabi, bukan rasul, sehingga tidak punya hak menulis kitab. Nomor 2, sumbernya semua firman dari Yesus. Alkitab Kristen semuanya firman dari Yesus, sehingga Yesus saja berkata, semua Alkitab Perjanjian Lama menulis tentang aku. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Sedangkan kitab Tritunggal, sumber firman-Nya tidak jelas, hasil mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah dibuang di kaki Gunung Sinai, disebut Kodeks Sinaiticus, ya. Sehingga kitab orang-orang Tritunggal semua semua isi Alkitabnya sama sekali bukan menulis tentang Yesus, tetapi malah menulis tentang tokoh lain yang tidak jelas. Itu sebabnya kitab karangan Bapak Gereja Tritunggal tidak bisa disebut firman Allah. Ketiga, memakai 3 cara penulisan. Alkitab Kristen ditulis ditulis dengan 3 cara penulisan, yaitu ilham Allah untuk hal-hal masa lampau, 2 Timotius 3 ayat 16, juga dengan wahyu untuk hal-hal present day, ya, Wahyu 1 ayat 1 dan 2, dan dengan cara dikuasai roh, ya, untuk hal-hal nubuatan, Wahyu 1 ayat 10. Sedangkan kitab Bapak Gereja, cara penulisannya memakai tambah kurang, hapus ganti, ya,
tafsir cocokologi ngarang bebas. Nomor 4, dijaga oleh Allah. Yesus Allah menjaga segala firman-Nya. Matius 24 ayat 35. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan berlalu. Maka Alkitab asli Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan Alkitab asli Perjanjian Baru bahasa Yunani diangkat ke surga, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Sedangkan kitab entah berantah punyanya Tritunggal, karangan Bapak Gereja yang sumbernya mungut dari tempat pembuangan sampah di kaki Gunung Sinai, sehingga disebut Kodeks Sinaiticus, dijaga oleh si ikan besar di kota Santo. Nomor 5, ayat menguatkan ayat. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bersumber dari firman yang sama, yaitu Yesus Tuhan Allah. Maka Alkitab itu punya kelebihan, yaitu ayat menguatkan ayat. Bahkan PL dan PB bisa saling link. Maka dari itu Alkitab disebut firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Sedangkan kitab entah berantah hasil ngarang bebas Bapak Gereja bisanya cuman menjustifikasi bahwa Alkitab Kristen itu salah terjemahan. Ya namanya saja sumbernya dari pemulung, ya. Mulung di tempat sampah, catatan-catatan yang sudah dibuang, ya. Nomor 6, tidak ada yang salah. Sumber Alkitab, ya, sama, ya, baik di PL maupun PB, yaitu firman dari Yesus. Maka Alkitab itu 0% ada kesalahan. Sebab sumbernya perkataan Yesus, firman Allah. Itu sebabnya Alkitab disebut satu-satunya kitab suci. Lukas 24 ayat 44, Wahyu 20 ayat 12. Sedangkan kitab hasil ngarang bebas Tritunggal salah melulu. Ya, baik soal Elohim, soal Adone, Hashim, Yehova, Hologos, Kurios, dan sebagainya. Nomor 7, tidak bisa dipahami dengan otak saja. Karena Alkitab Kristen itu full firman Allah, maka tidak bisa dipahami mengandalkan otak manusia, kepandaian manusia, ilmu filsafat yang kosong, ilmu tafsir, dan lain-lain. Alkitab hanya bisa dimengerti kalau pikiran dibuka oleh Yesus Allah. Lukas 24 ayat 45. Makanya yang tidak menyembah Yesus Allah tidak mungkin bisa mengerti Alkitab. Kemudian nomor mana? Tidak bisa dipahami pakai otak saja, sudah ya. Sekarang nomor berapa nih? Sebentar ya. Tidak bisa dipahami atau pakai otak saja. Oke. Sedangkan kitab hasil ngarang bebas Tritunggal justru tidak boleh dipahami dengan hikmat Allah, tetapi justru harus dipahami selevel tukang pemulung sampah. Sebab sumber kitab mereka berasal dari mengorek-ngorek tempat sampah di kaki Gunung Sinai yang disebut Kodeks Sinaiticus itu. Nomor 8, tidak bisa dihafal. Alkitab Kristen adalah produk Allah sehingga tidak bisa dihafal. Yang harus dilakukan adalah mengerti kitab suci, mengerti Alkitab, bukan menghafal Alkitab. Matius 22 ayat 29. Sedangkan kitab entah berantah Tritunggal justru berlomba jago-jagoan menghafal kitab Ibrani dan kitab Yunani, hasil memungut di tempat sampah kaki Gunung Sinai. Nomor 9, diterjemahkan ke semua bahasa dunia. Alkitab Kristen diterjemahkan ke semua bahasa dunia, menggenapi Kejadian 11 ayat 7-9 bahwa Allah menghendaki dunia ini berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa. Sebaliknya, kitab ngarang bebas Tritunggal justru sentralisasi satu bahasa, yaitu Ibrani PL dan Yunani PB.
10. Muncul lagi di kerajaan 1000 tahun. Alkitab Perjanjian Lama asli Ibrani dan Perjanjian Baru asli Yunani nanti akan diturunkan ke bumi saat bait Allah ketiga sudah dibangun. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Sedangkan kitab palsu Tritunggal justru dimusnahkan menjelang kerajaan 1000 tahun, yaitu dalam perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Salam Pendeta HTD. Nah sekarang very clear toh. Siapa berani debat dengan HTD? Kamu pakai Alkitab Ibrani dan Yunani, saya pakai Alkitab bahasa Inggris. Saya cuman pakai HP. Silahkan kamu gotong 2 koper kitabmu. Ya, tapi ya jangan marah kalau saya bilang buang, bakar, buang, bakar. Ya, Alkitabmu itu atau kitabmu itu tepatnya ini maaf ya. Ya maaf loh, Anda boleh cross check gitu bahwa kitabmu itu hasil mengorek-ngorek di tempat sampah yang catatan-catatan sudah dibuang karena tidak cocok dengan Alkitabnya Kristen para rasul. Dulu banyak orang coba menulis ya, ternyata tidak cocok dengan kitabnya yang ditulis oleh para rasul-rasul ini dibuang di kaki Gunung Sinai ya, dibuanglah. Anggap aja dibuang begitu di tempat sampah. Lalu dikorek-korek, ketemulah itu oleh pemulungnya ya bapak gereja itu. Makanya kitab hasil mulung ini banyak salah. Ada Elohim di situ, gerombolan Allah. Perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 1, baru baca 1 ayat aja udah salah. Ya, Beresit Baru, mestinya Baru ditulis bara. Beresit Baru Elohim. Ya. Pada mulanya gerombolan para Allah tuh. Masuk Allah gerombolan. Yang benar Beresit bara Elah. Itu yang asli. Karena ini salah, maka dibuang di tempat sampah. Lalu ya dikorek-korek lah, ketemulah yang sering disebut Kodeks Sinaiticus. Itu dari tempat pembuangan sampah. Ya, seperti itu. Siapa berani debat dengan HTD? Kalian gotong tuh 2 koper kitabmu itu. Kitab dari Bapak Gereja. Saya cukup pakai 1 HP. Pakai bahasa Inggris ya. Ya saya pakai bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, kalau saya sudah bilang 1 salah, maka seluruh kitabmu salah. Kalau Kejadian 1 ayat 1 sudah salah, di situ Elohim, maka seluruh kitab perjanjianmu, perjanjian lama kamu salah. Kalau Alkitab Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 1 di situ disebut Hologos, maka seluruh Alkitab Perjanjian Baru kamu salah. Tidak pernah itu Yohanes 1 ayat 1 disebut Hologos, tidak pernah itu. Tapi kami Hologos Pak, makanya buang, bakar. Nggak ada yang berani, ayo. Siapa berani debat dengan HTD? Kalian bawa 2 koper itu kitab ngarang bebas hasil Bapak Gereja itu. Dari tempat pembuangan sampah Kodeks Sinaiticus, kode togel suara tokek. Pak HTD sebenarnya Alkitabnya yang aslinya itu kemana ya Pak? Waktu mereka mulai menyimpang itu Pak, yang Tritunggal. Alkitab asli ya dipegang oleh penulisnya. Penulisnya siapa? Matius. Dikasih keturunannya Matius. Ya. Lama-lama keturunannya mati semua nih Pak. Ya sudah simpen di goa di Laut Mati. Ya, keturunannya Petrus misalnya. Petrus sampai tahun sekarang karena 1600 tahun, ya. Tritunggal itu menguasai Alkitab 1600 tahun. Sampai nanti ditemukan 1947. United Bible Society berdiri 1946. 1947 ini seperti kejadiannya seperti kapal Nuh, semua binatang masuk. Ini semua kolektor Alkitab nyetor ke United Bible Society. Hebat nggak? Jadi United Bible Society komplit tuh. Komplit dan benar, bukan yang dibuang di tempat sampah. Ya tidak ada itu Beresit bara Elohim, nggak ada itu. Kalian yang ngaku PDT pendusta, yang sekolah teologi, yang belajar bahwa Beresit bara Elohim, segera buang itu kitab hasil ngarang bebas Bapak Gereja itu. Alkitab tidak mengenal Bapak Gereja. Alkitab hanya mengenal nabi, rasul, pemberita Injil, gembala,
dan pengajar. Nggak ada itu Bapak gereja. Ya Bapak gereja yang tukang mungut di pemulung di tempat sampah itu. Ya, mau-maunya ya. Kalau HTD tegas dari dulu ya seperti itu. Itu 10 perbedaan ya. Kalau Alkitab asli dijaga oleh Yesus, kan firman bersumber dari Yesus, maka dibawa ke surga, nanti diturunkan pada masa kerajaan 1000 tahun. Sekarang yang beredar cukup pakai bahasa Inggris. Sementara kitab entah berantah hasil mungut dari tempat sampah disimpan dan dilindungi oleh ikan besar di kota Santo. Ngerti nggak? Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Saya tetap menantang kalian yang masih memegang Alkitab apa itu? Alkitab dari tempat sampah ya, karangan Bapak gereja ya, entah berantah ya, ngarang bebas itu. Ya, ingat ya, kalau satu ayat sudah salah, pertama aja udah salah, itu semua kitabmu salah. Ya. Ya, harus mau terima seperti itu. Ya. Pada mulanya gerombolan para Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, gerombolan Elohim ya. Alkitab Kristen nggak kenal itu Elohim ya, yang benar Elah atau El ya. Alkitab Kristen juga tidak mengenal Adone, tidak mengenal Hasim, tidak mengenal Hologos, tidak mengenal Kurios. Kurios bisa sih di Tuhan yang lain, tapi Yohanes 13 ayat 13 itu Dekalos dan Arkontas, bukan Dekalos dan Kurios. Kalau itu sudah salah, maka seluruh kitabmu salah. Itu hasil mungut di tempat sampah. Ya, mesti berani seperti itu ya. Tak jeglekin kamu ya, yang masih megang-megang kitab Bapak gereja. Alkitab tidak mengenal Bapak gereja. Ya, Alkitab hanya mengenal nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Bapak gereja tidak punya hak untuk nulis Alkitab. Ngerti? Itu tadi 10 perbedaan antara Alkitab Kristen dengan kitab ngarang bebas Bapak gereja yang diimani oleh saudara-saudara kita di luar sana ya. Seperti itu. Very clear ya. Ya segera itu buang ya kitab-kitab entah berantah. Ayo back to the scripture, kembali ke Alkitab. Alkitab Kristen ya. Kristen ya. Nggak ada itu Protestan di Alkitab, nggak ada itu. Protestan, karismatik, Advent tidak pernah ada di Alkitab. Kristen yuk, kembali ke Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16, sebagai orang Kristen kita memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Yang dimuliakan itu nama. Ya, nama Allah itu siapa? Yesus Kristus gitu kok. Ya. Jadi doamu harus ke Yesus Kristus, penyembahanmu harus ke Yesus Kristus. Pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Itu baru orang Kristen. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.